Setelah itu, Lu Ming melihat 8 cincin penyimpanan berturut-turut. Semuanya adalah batu permata mentah, semuanya bermutu tertinggi. Hahaha, aku kaya. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Batu permata mentah bermutu tinggi dapat digunakan oleh Kaisar Agung atau bahkan Kaisar Surgawi. Menyerap ki mentah dari batu permata mentah dapat membantu memadatkan dunia kecil dan memperkuat kekuatannya. Namun, kecepatannya tidak secepat permata kekacauan. Kecepatannya sama dengan batu kekacauan primordial. Apa isinya? Kaisar tak berbentuk dan dua lainnya juga dipenuhi dengan antisipasi. Batu mentah, semuanya batu mentah. Lu Ming menyerahkan 8 cincin penyimpanan kepada mereka bertiga. Kaisar tak berbentuk dan dua orang lainnya sangat gembira melihat ini. Dengan begitu banyak batu permata mentah, bahkan jika mereka berada di alam Kaisar Agung, mereka dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan ke-9 dan memindainya dengan indera spiritualnya. Saat berikutnya, mata Lu Ming melebar dan mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menganga. Cincin penyimpanan ke-9 tidak berisi batu permata mentah, melainkan batu kekacauan dan batu kekacauan primordial. Cincin penyimpanan ke-9 sebenarnya diisi dengan permata kekacauan dan permata kekacauan primordial. Selain itu, jumlahnya sangat banyak. Lu Ming membuat perhitungan kasar. Jumlah permata kekacauan dan permata kekacauan primordial di dalamnya tidak kurang dari 10.000. 10.000 permata kekacauan. Konsep macam apa itu? Ketika keluarga Lan mengadakan perjamuan dan menawarkan 100 permata kekacauan sebagai hadiah, hal itu mengejutkan alam surga dan mengumpulkan semua elit. Lin Xiaofeng, yang awalnya adalah yang pertama dari 9 unik, juga pergi ke keluarga Lan untuk mendapatkan 100 permata kekacauan. Jika 100 permata kekacauan bernilai sebesar ini, maka 10.000 permata kekacauan akan menyebabkan keributan besar jika kabar itu tersiar. Meskipun efek batu kekacauan primordial tidak sebaik batu kekacauan, 3 batu kekacauan primordial setara dengan 2 batu kekacauan. Ada sekitar 10.000 yuan di setiap kotak. Orang harus tahu bahwa batu kekacauan dan batu kekacauan purba adalah produk ciptaan dunia. Mereka adalah harta karun yang tidak dapat dibuat ulang. Satu yang digunakan berarti satu yang hilang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah batu kekacauan dan batu kekacauan primordial telah menjadi sangat langka. Namun, di sini, masing-masing hanya 10.000 yuan. Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Melihat Lu Ming yang linglung, ketiga kaisar juga penasaran. Lu Ming baru sadar setelah sekian lama. Dia menunjukkan cincin penyimpanan itu kepada kaisar tanpa perasaan. Setelah mereka bertiga melihatnya, mereka langsung ketakutan. Ini. Setelah sekian lama, mereka bertiga akhirnya bereaksi. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Lalu mereka berempat melihat kotak besar lainnya. Jika ada begitu banyak harta karun dalam satu kotak, bagaimana dengan kotak yang satunya? Harta karun apa saja yang ada di sana? Mereka semua menantikannya. Lu Ming berjalan mendekat dan membuka kotak itu. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya terang bersinar darinya. Kemudian, bola-bola cahaya melesat keluar dari kotak itu. Apa itu? Lu Ming terkejut. Dia mundur cepat dan menatap bola-bola cahaya itu. Total ada 36 bola cahaya, dan di setiap bola cahaya terdapat benda menyerupai pecahan kaca yang memancarkan aura terang dan misterius. Aura Dao yang agung. Mata Lu Ming membelalak. Dia bisa merasakan aura Dao agung di setiap bola cahaya. Aura itu sangat mirip dengan aura alam Kaisar Agung. Itu adalah pecahan Dao yang agung. Itu benar-benar sebuah fragmen dari Dao yang agung. Kaisar tak berbentuk, Kaisar pemburu, dan Kaisar api langit meraung kegirangan. Sebuah fragmen dari Dao yang agung. Mata Lu Ming sangat cerah. Mereka yang berada di alam Kaisar Agung memahami Dao agung, dan pecahan Dao agung dapat disempurnakan langsung oleh Kaisar Agung untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap Dao agung. Itu dapat meningkatkan kultivasi mereka dan bahkan membantu Kaisar Agung menembus hambatan. Akan tetapi, pecahan-pecahan Dao besar itu sangat langka dan jarang muncul. Secara teori, setelah seorang Kaisar Agung terbunuh, ada kemungkinan pecahan Dao besar akan muncul, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Lebih jauh lagi, seorang Kaisar Surgawi juga dapat memelihara fragmen Dao yang hebat.
Beberapa tokoh yang tak terkalahkan bahkan dapat memadatkan pecahan-pecahan jalan agung dari jalan agung langit dan bumi. Akan tetapi, persediaan barang-barang tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan. Begitu barang-barang itu muncul, barang-barang itu akan dirampas oleh para kaisar agung. Sebuah fragmen dari jalan besar itu merupakan harta yang tak ternilai bagi seorang kaisar agung. Wus! 36 bola cahaya terbang di seluruh langit, beberapa bahkan terbang menuju pintu keluar. Cepatlah serang, jangan biarkan pecahan dao besar itu terbang. Kaisar Wu Xiang berteriak dan terbang, menerkam pecahan-pecahan dao agung. Pada saat yang sama, Lu Ming, Kaisar Api Langit, dan Kaisar Pemburu juga bergerak. Tubuh mereka berkedip saat mereka menerkam ke arah pecahan dao. Lu Ming bergerak sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan besar yang dibentuk oleh hukum menangkap pecahan dao besar dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Kemudian, mereka terbang menuju pecahan-pecahan dao agung lainnya. Keempatnya menyerang bersama-sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 36 fragmen dao besar dikumpulkan oleh keempatnya. Hahaha, kaisar yang tak berbentuk dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka telah memperoleh terlalu banyak kali ini. Ada sejumlah besar batu permata mentah tingkat tertinggi, lebih dari 10.000 batu kekacauan dan batu kekacauan primordial, dan 36 fragmen dao besar. Jika orang lain tahu tentang ini, itu mungkin akan menyebabkan keributan dan menyebabkan pertarungan berdarah. Kesempatan besar, ini benar-benar kesempatan besar. Tempat ini sangat tersembunyi, jadi pasti ada banyak harta karun di sana. Kemudian, mereka berempat kembali mencari di area tersebut dan memastikan tidak ada harta karun lainnya. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Kaisar Wu Xiang. Yang lain mengangguk. Mereka menuju pintu keluar dan melewati lorong menuju bagian luar tebing. Namun, saat mereka melangkah keluar, ekspresi mereka berubah. Karena ada seseorang di luar. Membran biru. Lu Ming melihat Lan Mo sekilas. Ada 6 orang lainnya. Selain Lan Mo, total ada 7 orang. Lu Ming, Lan Mo juga langsung melihat Lu Ming. Mata ketujuh orang itu berbinar saat mereka menatap Lu Ming dan 3 orang lainnya. Lu Ming, apa yang kau bawa ke sana? Serahkan semuanya. Lan Mo berteriak, matanya memancarkan cahaya dingin. Kami tidak mendapatkan apapun di dalam. Lu Ming menjawab dengan santai. Tidak ada, apa kau pikir aku bodoh? Tempat ini sangat tersembunyi, jadi pasti ada beberapa harta karun. Berikan kami cincin penyimpananmu dan buka dunia sakumu agar kami bisa mencarinya. Aku tidak percaya tidak ada harta karun. Lan Mo berkata dengan dingin. Apakah kamu idiot? Lu Ming melirik Lan Mo dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, juga, menurutmu siapa dirimu? Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, mengapa aku harus membiarkanmu mencarinya? Lu Ming, kamu, wajah Lan Mo muram. Dia menggertakkan giginya, hari ini, bahkan jika kamu tidak mengizinkan kami untuk mencari, kami akan tetap mencari. Kamu tidak punya pilihan. Ledakan, ledakan. Di tepi membran biru, 6 orang lainnya memancarkan aura kuat dan tekanan kuat yang menekan Lu Ming dan 3 orang lainnya. Kaisar Agung Bintang 2, dan yang lainnya semuanya adalah Kaisar Agung Bintang 1. Lu Ming langsung menilai kemampuan pihak lain dan bibirnya sedikit melengkung. Tidak heran Lan Mo begitu percaya diri. 2 Kaisar Agung Bintang 2 itu memang sangat kuat. Menurut Lan Mo, mereka sudah cukup untuk menghancurkan Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya sebelum dia datang ke Pulau Void. Total ada 7 orang yang melepaskan aura mereka. Tekanan dari seorang Kaisar Agung bagaikan badai, menekan Lu Ming dan 3 orang lainnya. Aura kedua Kaisar Agung Bintang 2 itu bahkan lebih mencengangkan. Mereka membuat ketiga kaisar gemetar dan mundur 2 langkah. Lu Ming, menyerahlah dan serahkan cincin penyimpananmu. Lan Mo mencibir. Jika kamu mampu, datanglah dan ambil sendiri. Lu Ming berkata dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali saat menghadapi 7 ahli itu. Keras kepala, serang dan lumpuhkan dia. Bunuh dia. Lan Mo berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia dan 1 atau 2 orang yang membantunya, mereka akan mampu mengalahkan Lu Ming dalam beberapa gerakan.
Ia bergegas menuju Lu Ming. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil karena sosok Lu Ming tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depannya. Bagaimana bisa secepat itu? Tidak bagus. Pikiran ini terlintas di benak Lan Mo. Ia ingin membalas tetapi sudah terlambat. Ia melihat telapak tangan Lu Ming membesar dengan cepat di depan matanya dan menekan wajahnya. Kekuatan yang mengerikan menyembur keluar dari telapak tangan Lu Ming. Selaput biru itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Dia bahkan dapat mendengar suara tulang lehernya patah. Ledakan. Lu Ming menekankan telapak tangannya ke wajah Lan Mo dan menyebabkannya terjatuh ke tanah. Dengan suara keras, bumi berguncang dan bebatuan gunung bergetar. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Lan Mo tergeletak di dalam lubang, kejang-kejang dan memuntahkan seteguk darah. Tulang dan baju besinya hancur. Dia belum mati, tetapi matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ming? Sebelumnya, Lu Ming hampir tidak bisa mengalahkannya. Dalam hal pertarungan langsung, Lu Ming tidak lebih kuat darinya. Pada akhirnya, Lu Ming mampu menang karena gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Namun sekarang, dia sama sekali tidak bisa melawan di hadapan Lu Ming. Dia lebih rapuh daripada bayi dan ditekan ke tanah oleh Lu Ming dengan satu gerakan. 6 orang lainnya juga terkejut. Mari kita bergabung untuk menghadapinya. Seorang Kaisar Agung Bintang 2 berteriak. Seketika, 2 Kaisar Agung Bintang 2 bergegas menuju Lu Ming pada saat yang sama. Lu Ming telah mengalahkan Lan Mo hingga setengah mati dalam satu gerakan. Kekuatan tempur seperti itu membuat mereka gemetar ketakutan dan mereka memutuskan untuk bergabung untuk mengalahkan Lu Ming. Kau datang tepat waktu. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Cahaya 11 jenis hukum terpancar dari tubuhnya. Otot-otot di tubuhnya bergetar dan dia menyerang lawannya. Ini adalah 11 prinsip dan 5 prinsip utama. Ketika kedua Kaisar Agung Bintang 2 melihat cahaya di tubuh Lu Ming, mereka terkejut dan tidak percaya. Ledakan, ledakan. Saat mereka berdua masih dalam keadaan terkejut, serangan Lu Ming sudah tiba. Kekuatan tinju Lu Ming bagaikan badai yang menghantam mereka berdua. Kekuatan tinju yang mengerikan membuat keduanya kesulitan bernapas. Keduanya menggeram dan menyerang dengan sekuat tenaga. Aura Dao yang agung memenuhi udara saat mereka mengerahkan kemampuan ilahi mereka untuk melawan Lu Ming. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar, dan 2 sosok terpaksa mundur. Mereka adalah 2 Kaisar Agung Bintang. Pada saat ini, mereka berdua sangat terkejut. Mereka merasa seolah-olah tulang-tulang di lengan mereka akan retak. Serangan Lu Ming sangat kuat. Bahkan dengan mereka berdua bekerja sama, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ledakan, ledakan. Setelah Lu Ming mendorong mereka berdua, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Dia melancarkan serangkaian serangan. Selain itu, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanannya sendiri. Dia bertarung dengan sekuat tenaga. Ini memungkinkan Lu Ming untuk melepaskan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Kedua Kaisar Agung Bintang 2 itu menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak sebanding dengan Lu Ming. Setiap kali mereka bertabrakan dengan Lu Ming, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terpaksa mundur. Ki dan darah mereka bergejolak, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming sudah setara dengan Kaisar Agung Bintang 3. Jika mereka sendirian, mereka pasti sudah kalah sejak lama. Kehilangan. Lu Ming melolong panjang dan menyerbu ke arah salah satu dari 2 Kaisar Bintang Agung, mengabaikan sepenuhnya serangan yang lain. Wah, wah. 2 suara benturan terdengar. Salah satu serangan Kaisar Bintang 2 mengenai Lu Ming, tetapi pada saat yang sama, serangan Lu Ming mengenai Kaisar Bintang 2 lainnya. Kaisar Agung Bintang 2 yang dihantam Lu Ming mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat tubuhnya terpental dan menghantam dinding tebing. Dia memuntahkan seteguk darah saat sebuah lubang besar muncul di dadanya. Dia terluka parah. Lu Ming terkena serangan. Meskipun ia terlempar, ia hanya memuntahkan seteguk darah. Auranya masih kuat dan ia tidak terluka parah. Asyik. Lu Ming berbalik dan menendang Kaisar Agung Bintang 2 di belakangnya seperti cambuk baja. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan dia terluka parah. 2 Kaisar Agung Bintang 2 itu hanya bertukar beberapa pukulan dengan Lu Ming, tetapi mereka sudah terluka parah olehnya.
Kaisar Agung Bintang 1 yang tersisa, yang telah bertarung melawan Kaisar tak berwujud dan dua lainnya, menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan kecepatan tinggi. Orang yang paling terkejut adalah Lan Mo. Matanya terbuka lebar dan dia hampir mati ketakutan. Dua Kaisar Agung Bintang 2 terluka parah oleh Lu Ming dalam sekejap. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Lu Ming? Bagaimana peningkatannya bisa begitu cepat? Tatapan dingin Lu Ming menyapu ke arah Lan Mo, menyebabkan tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Ampuni aku, ampuni aku. Lan Mo benar-benar berjuang untuk berlutut dan memohon belas kasihan Lu Ming. Sangat jarang bagi seorang kaisar agung seperti dia untuk berlutut dan memohon belas kasihan dari seorang junior. Kali ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika lain kali, aku pasti akan membunuh kalian. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia, Kaisar Wujud, dan dua orang lainnya meninggalkan tempat itu dengan cepat. Bukan karena dia berhati lembut, tetapi lawan terbesar mereka dalam formasi ini tetaplah suku Dewa Jahat. Jika mereka membunuh Lan Mo dan yang lainnya, kekuatan pihak alam surga akan melemah dan akan merugikan mereka. Namun, jika pihak lain tidak pernah puas, dia tidak akan menahan diri. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang meninggalkan tempat itu dan menuju ke kanan. Mereka tiba di puncak gunung yang agak terpencil. Mereka berempat membuka gua, menutup pintu masuk, dan memasuki gua. Kemudian, dia mengeluarkan semua batu permata mentahnya, batu kekacauan primordial, dan fragmen dao besar. Lu Ming, ambillah permata kekacauan dan permata kekacauan primordial ini. Permata-permata itu akan sangat berguna bagimu. Kaisar tak berbentuk menyerahkan cincin penyimpanan berisi permata kekacauan dan permata kekacauan primordial kepada Lu Ming. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita memperoleh semua itu bersama-sama. Kita harus membaginya secara merata. Kata Lu Ming. Tidak, Lu Ming. Tanpamu, kami bertiga tidak akan bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini. Lagi pula, kami sudah sangat tua. Potensi kami terbatas. Sungguh sia-sia jika menggunakan banyak sumber daya. Kami hanya bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya jika kami menyerahkannya padamu. Kami hanya akan mengambil beberapa fragmen dao yang hebat. Kata Kaisar Agung Hun Tian. 1. Saya tidak memiliki satupun fragmen dao agung untuk saat ini. Ketiga dekan itu berguna bagi saya, jadi ambillah semuanya. Lu Ming memberikan 30 pecahan dao besar kepada Kaisar Wu Hen dan dua orang lainnya. Namun, Kaisar Wu Wu dan dua orang lainnya menggelengkan kepala. Mereka bertiga mengambil 18 fragmen dao agung dan memberikan fragmen yang tersisa kepada Lu Ming. Ketiganya masing-masing mengambil satu batu permata mentah dari 8 cincin penyimpanan. Mereka memberikan 5 sisanya kepada Lu Ming. Ketiganya bertekad, Lu Ming tidak punya pilihan selain mempertahankannya. Segera setelah itu, Kaisar tak berwujud, pemburu, dan Kaisar Api Langit memutuskan untuk mengasingkan diri untuk memurnikan pecahan dao agung dan melihat apakah mereka dapat menembus kemacetan. Lu Ming kebetulan sedang menyendiri untuk memahami hukum-hukum tersebut. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan 8 cakram arai. Selain itu, antara makhluk alam surga dan ras dewa jahat, hanya satu pihak yang bisa pergi. Pada saat itu, kedua belah pihak pasti harus saling membunuh. Dalam hal itu, biarkan mereka bertarung. Untuk saat ini, meningkatkan kekuatan mereka adalah hal yang paling penting. Tanpa kekuatan, jika alam surga menang, itu masih akan baik-baik saja. Namun, jika suku dewa jahat menang, mereka pasti akan dibunuh. Pada saat itu, mereka hanya bisa dibantai. Adapun tubuh fisik Lu Ming, baru saja menerobos belum lama ini. Dengan api cair, ia telah maju ke puncak tahap awal level kelima. Mustahil baginya untuk menerobos lagi dalam waktu singkat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sekarang, satu-satunya cara adalah memahami hukum. Lu Ming memahami sebuah maksim pamungkas. Setiap kali ia memahami sebuah maksim pamungkas dan menghubungkannya dengan maksim lainnya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Mereka berempat duduk dalam 4 posisi berbeda dan mulai berkultivasi. Kaisar tanpa gagasan, Kaisar Api Langit, dan Kaisar Pemburu masing-masing mengeluarkan pecahan dao agung dan mulai memurnikannya. Tidak mudah untuk menyempurnakan sebagian dari jalan agung. Butuh waktu yang lama. Lu Ming, di sisi lain, memahami hukum dengan tenang.
Sekarang, tujuan utamanya masih hukum samsara dan hukum kekacauan primordial. Dia berencana untuk mengembangkan kedua hukum ini ke alam ketiga terlebih dahulu sebelum memahami hukum lainnya. Kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Memahami hukum di sini sangat cepat. Bahkan tanpa mengalami pertarungan hidup dan mati, Lu Ming tetap berhasil menembus alam ketiga dalam hukum kekacauan primordial. Lebih jauh lagi, ia telah menggabungkannya dengan sempurna dengan 9 hukum asli untuk membentuk teknik kekuatan ilahi. Hukum reinkarnasi juga telah mencapai batas alam kedua. Namun, Kaisar tak berwujud dan dua orang lainnya masih menyempurnakan pecahan Dao Agung. Mereka masing-masing telah menyempurnakan satu fragmen jalan agung dan kini menyempurnakan fragmen kedua. Ayo kita keluar dan lihat keadaan di luar. Lu Ming merenung. Dia tidak tahu seperti apa situasi di luar sana dalam 6 bulan terakhir. Apakah 8 cakram arai itu telah ditemukan? Lu Ming segera meninggalkan gua dan menuju luar. Ledakan. Tidak lama setelah dia meninggalkan gua, Lu Ming melihat orang-orang sedang bertarung. Itu adalah makhluk dari alam surga dan suku dewa jahat. Ada lebih dari selusin orang. Kedua belah pihak terus saling membunuh, dan keributan terus berlanjut. Mungkinkah 8 cakram arai telah ditemukan? Hati Lu Ming tergerak. Sekarang setelah 8 cakram formasi telah ditemukan, kedua belah pihak pasti harus bertarung. Setelah mengamati sejenak, Lu Ming menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebaliknya, kedua belah pihak sedang memperebutkan istana. Lu Ming menyipitkan matanya dan menggunakan teknik napas ilahi untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia seperti batu. Kemudian, tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam tanah dan dia diam-diam menuju ke istana. Lu Ming telah berhasil memasuki istana tanpa seorang pun menyadarinya. Sayangnya, tidak ada harta karun di istana. Lu Ming mencari-cari di sekitar istana tetapi tidak menemukan apapun. Tampaknya harta karun yang mereka peroleh terakhir kali benar-benar sesuatu yang hanya dapat diperoleh dengan keberuntungan. Itu. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia telah menemukan sesuatu di ruang samping terakhir istana. Sebuah bola cahaya melayang di udara. Di dalam bola cahaya itu, ada sebuah cakram susunan yang melayang, memancarkan cahaya redup. Platformasi. Mata Lu Ming berbinar. Mungkinkah ini adalah piringan susunan yang disebutkan oleh roh susunan itu? Lu Ming melambaikan tangannya dan kekuatan hukum mengembun menjadi sebuah tangan besar. Dia meraih cakram arai di tangannya. Lempeng formasi itu sangat kuno dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada 8 lubang di atasnya, dan 5 di antaranya bersinar. Selamat, Anda telah memperoleh papan arai. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan kemudian, seorang pemuda muncul. Itulah roh formasi itu. Sekarang, Anda telah menemukan 5 cakram arai. Masih ada 3 lagi. Teruskan. Saya akan mengingatkan Anda lagi bahwa hanya satu dari Anda yang dapat pergi. Saya menantikan penampilan Anda. Selesai berbicara, sosok roh formasi langsung menghilang. Ada 5. Dalam hal ini, 5 lubang yang bersinar pada cakram arai adalah jumlah cakram arai yang telah ditemukan. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, dia menyimpan cakram susunan itu dan terus menyembunyikan auranya saat meninggalkan aula itu. Di luar, kedua belah pihak masih bertarung. Lu Ming telah pergi dengan tenang. Kemudian, Lu Ming berjalan-jalan keluar dan kembali ke tempat di mana ia sebelumnya berkultivasi dalam pengasingan. Ia tidak menemukan apapun. Sekarang setelah dia memegang cakram arai di tangannya, dia merasa jauh lebih tenang. Bagaimanapun, bahkan jika 7 cakram susunan lainnya muncul, tanpa cakram yang ada di tangannya, cakram lainnya tidak akan bisa pergi. Dia kemudian bisa berkultivasi dalam pengasingan dengan tenang. Lu Ming kembali ke tempat pengasingannya dan terus mempelajari hukum-hukum dalam pengasingannya. Lu Ming tidak mencoba memahami hukum baru tersebut. Sebaliknya, ia berfokus pada hukum reinkarnasi. Pada saat yang sama, ia terus mencoba memahami teknik kekuatan ilahi. Semua teknik kekuatan sucinya diciptakan sendiri, jadi setiap kali dia memahami teknik kekuatan suci baru, dia harus memilah-milahnya dan menjelajahinya lagi. Hanya dengan terus-menerus menjelajahi, seni sakralnya dapat menjadi lebih indah dan kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun pun berlalu.
Sudah lebih dari 2 tahun sejak Lu Ming memasuki Pulau Void. Pada saat ini, ia akhirnya mengolah hukum reinkarnasi ke alam ketiga. Lebih jauh lagi, hukum itu melengkapi hukum lainnya dengan sangat baik dan membentuk seni suci baru. Itu adalah teknik kekuatan suci yang dibentuk oleh 5 hukum tertinggi dan 6 hukum jalur raja. Saat dia menyerang, seni suci yang terbentuk dari jalinan 11 jenis hukum meletus dengan kekuatan luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat lagi. Sekarang setelah dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia yakin bahwa dia bahkan dapat melawan Kaisar Agung Bintang 3 tanpa rasa takut. Yang pantas disebutkan adalah bahwa setelah memurnikan masing-masing 3 fragmen Dao Agung, Kaisar tanpa bentuk dan 2 lainnya berhasil menerobos menjadi Kaisar Agung Bintang 2. Mereka bertiga telah terjebak di alam Kaisar Agung Bintang 1 untuk waktu yang sangat lama, dan mereka akhirnya berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung Bintang 2. Selain kekuatan tempur Lu Ming, kekuatan mereka berempat dianggap tidak buruk. Selamat kepada ketiga dekan, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Hahaha, untung saja, tapi akan sulit bagi kita untuk menerobos ke alam Kaisar Agung Bintang 3. Bakat kita terbatas, dan itu tidak akan mudah bahkan dengan pecahan Dao Agung. Kaisar yang tak berwujud itu tertawa tanpa beban. Kemacetan yang bertahun-tahun tidak kunjung teratasi, akhirnya teratasi dalam 1 hari. Wajar saja jika suasana hatinya sedang baik. Mereka bertiga mengobrol sebentar lalu memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. 7 cakram formasi telah muncul. Begitu cakram ke-8 muncul, kedua belah pihak mungkin akan mulai bertarung. Terlebih lagi, sekarang kemampuan Lu Ming dan ketiga orang lainnya telah meningkat pesat, mereka ingin keluar dan mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka bisa memperoleh lebih banyak peluang. Mereka berempat meninggalkan tempat pengasingannya dan menuju ke kedalaman wilayah ini. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu. Ini karena mereka menyadari bahwa ada orang yang terus-menerus menuju lebih jauh ke area tersebut. Kerumunan orang mulai berkumpul. Pasti ada penemuan besar di depan. Kata Kaisar Wu Xiang, ayo pergi dan lihat. Kaisar Api Langit adalah yang paling tidak sabaran. Mereka mengikuti beberapa orang dalam kegelapan dan masuk jauh ke dalam hutan. Setelah terbang melewati pegunungan yang luas, mereka tiba di sebuah dataran. Sebuah lubang besar telah digali di dataran ini, dan di dalam lubang itu, terdapat sebuah istana yang sangat besar. Ini adalah istana yang terkubur di bawah tanah, dan sebenarnya telah ditemukan. Pintu istana terbuka, dan beberapa orang di depannya terbang masuk. Wus! Tak jauh dari situ, beberapa sosok lagi terbang mendekat. Mereka sebenarnya dari suku Dewa Jahat. Beberapa anggota suku Dewa Jahat melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Mereka tidak bergerak dan malah bergegas masuk ke pintu aula. Istana bawah tanah ini tampaknya sangat mengesankan. Istana ini telah menarik perhatian para ahli dari kedua belah pihak. Kata Kaisar Wu Xiang, yang lain mengangguk. Mereka telah terperangkap dalam formasi ini selama setahun, dan 7 cakram formasi telah ditemukan. Kemungkinan besar, semua sudut yang bisa digeledah telah digeledah. Kemungkinan besar cakram arai terakhir ada di istana bawah tanah ini. Terlebih lagi, istana ini tersembunyi jauh di bawah tanah. Mungkin, di dalamnya tersimpan peluang besar. Ayo masuk dan lihat, kata Kaisar Api Langit. Ayo pergi. Ayo kita berangkat, kata Lu Ming sambil terbang menuju pintu istana. Di balik pintu itu ada lorong besar yang memanjang ke depan. Begitu mereka masuk, mereka melihat cahaya bersinar di depan mereka. Beberapa anggota ras Dewa Jahat yang terbang sebelumnya diserang. Dinding di kedua sisi lorong bersinar, dan rune misterius muncul di sana. Rune-rune misterius itu mengembun menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah anggota ras Dewa Jahat. Beberapa anggota ras Dewa Jahat berusaha sekuat tenaga untuk bertahan saat mereka maju. Ada formasi di sini. Lu Ming mengingatkan mereka dan mereka berempat menjadi waspada. Begitu mereka memasuki lorong itu, dinding di kedua sisi lorong memancarkan cahaya menyilaukan yang melesat ke arah mereka. Cahaya itu bagaikan sinar cahaya ilahi, kekuatannya mengejutkan. Mereka berempat menyiapkan lapisan pertahanan untuk menahan cahaya. Untungnya, meskipun cahaya itu kuat dan bahkan dapat mengancam Kaisar Agung Bintang 1, itu tidak terlalu mengancam mereka. Mereka berempat dengan cepat maju ke kedalaman terowongan.
Wajah beberapa anggota suku Dewa Jahat di depan berubah drastis saat mereka melihat seberapa cepat Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan ingin melewati lorong itu dengan cepat, takut Lu Ming dan yang lainnya akan menyusul mereka. Namun, jumlah mereka ada 3. 2 di antaranya adalah Kaisar Agung Bintang 2, dan satu lagi adalah Kaisar Agung Bintang 1. Kecepatan mereka sama sekali tidak dapat mengimbangi kelompok Lu Ming. Setelah lebih dari 10 menit, kelompok Lu Ming berhasil menyusul mereka. Bunuh mereka, Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak ada yang bisa dikatakan ketika mereka bertemu dengan suku Dewa Jahat. Mereka hanya bisa membunuh mereka. Kaulah yang akan mati. Seorang Kaisar Agung Bintang 2 dari ras Dewa Jahat meraung marah dan menyerang Lu Ming. Namun, kekuatan tempur Lu Ming saat ini tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Bintang 3. Dia sangat kuat. Setelah satu gerakan, anggota suku Dewa Jahat terlempar sambil memuntahkan darah. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan membunuh Dewa Jahat itu dengan satu gerakan. Kaisar tak berbentuk dan 2 orang lainnya juga telah memaksa 2 anggota suku Dewa Jahat yang tersisa ke dalam situasi yang berbahaya. Lu Ming berbalik dan membunuh jalan kembali. 2 anggota ras Dewa Jahat yang tersisa dengan mudah ditangani oleh mereka. Setelah berkemas, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka hanya butuh beberapa menit untuk melewati lorong itu. Setelah lorong itu, ada 6 koridor yang mengarah ke berbagai arah. Lu Ming dan 3 orang lainnya secara acak memilih satu dan bergegas maju. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa kamar, tetapi semua kamar itu kosong. Kamar-kamar itu telah dipindahkan. Lu Ming dan yang lainnya menyadari bahwa mereka terlambat. Kemungkinan besar, banyak orang sudah masuk. Setelah itu, mereka menemukan beberapa ruangan lagi, dan semuanya kosong. Seketika mereka tidak tinggal lebih lama lagi dan melesat maju dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan melengking. Ekspresi keempat orang itu berubah. Seseorang telah terbunuh. Mereka berempat segera menyembunyikan aura mereka dan terus maju. Ledakan, ledakan. Di depannya terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Enyah, membunuh. Terdengar pula raungan kemarahan. Lu Ming dan rombongannya melewati sebuah koridor dan tiba di sebuah aula yang luas. Mereka menemukan bahwa sekelompok orang sedang dikepung. Ada orang-orang dari suku Dewa Jahat dan juga orang-orang dari alam surga. Kedua belah pihak tidak saling menyerang, karena mereka memiliki musuh yang sama. Di aula, cahaya hitam berkedip terus-menerus dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah sejenis kelelawar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seolah terbuat dari besi hitam. Namun, matanya berwarna merah, seperti darah segar. Musuh suku Dewa Jahat dan makhluk hidup di alam surga adalah kelelawar ini. Di aula, sudah ada beberapa mayat dari suku Dewa Jahat dan makhluk alam surga tergeletak di tanah. Selain itu, semuanya mengering, seolah-olah darah mereka telah dimakan. Dengung, fluktuasi aneh menyebar, menyebabkan ekspresi Lu Ming, Kaisar tak berwujud, dan yang lainnya berubah. Itu serangan gelombang suara, hati-hati. Kaisar tak berbentuk memperingatkan. Beberapa di antara mereka tergesa-gesa mengedarkan ki batin mereka untuk mempertahankan diri terhadap fluktuasi tak kasat mata. Fluktuasi yang tak terlihat itu sangat mengerikan. Begitu terkena, itu akan langsung menyerang jiwa dan menyebabkan seseorang pusing. Jelas, banyak orang yang terkena. Setelah diserang kelelawar ini, pikiran mereka menjadi pusing. Bagaimana mereka masih bisa melawan? Mereka langsung diserang oleh kelelawar ini dan mati di tempat. Wus, wus. Ada puluhan kelelawar hitam berkeliaran di sekitar aula. Makhluk hidup dari ras Dewa Jahat dan alam surga semuanya terhalang di sini dan tidak dapat maju. Bahkan kelangsungan hidup mereka sendiri dalam bahaya. Di seberang aula, ada sebuah pintu yang tampaknya mengarah langsung ke dalam. Ayo kita maju, Lu Ming berkata sambil bergegas maju bersama mereka bertiga. Seketika, beberapa kelelawar hitam menatap mereka. Mata mereka yang berwarna merah darah menyapu mereka dan terbang ke arah mereka. Dengung, fluktuasi tak kasat mata itu menyerbu ke arah mereka. Lu Ming mengendalikan hukum. 11 jenis hukum menyelimuti seluruh tubuhnya, terutama telinganya, yang memiliki pertahanan terkuat. Namun meski begitu, Lu Ming merasakan kekuatan hukum itu masih bergoyang namun dia menghalanginya.
Namun, Kaisar Wujud dan dua orang lainnya tidak sesantai itu. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan wajah mereka memucat. Wus, wus. Beberapa kelelawar menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mati, Lu Ming berteriak dingin. Dia melangkah maju dan melancarkan beberapa pukulan. Ledakan, ledakan, kekosongan bergetar hebat. Fluktuasi yang tak terlihat langsung dihancurkan oleh kekuatan tinju Lu Ming. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menghancurkan dan tubuh beberapa kelelawar meledak. Ayo pergi, Lu Ming memimpin dan bergegas maju. Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya mengikuti di belakang Lu Ming. Dengan kultivasi Lu Ming dan energi fisiknya yang kuat, pertahanannya sangat menakjubkan. Bahkan serangan gelombang suara kelelawar tidak dapat melukainya. Dengan Lu Ming sebagai pemimpin, mereka berempat melesat maju seperti gunting. Dalam perjalanan, Lu Ming membunuh beberapa kelelawar lagi. Itu Lu Ming. Dia benar-benar sangat kuat. Seseorang mengenali Lu Ming dan terkejut. Lu Ming, bantu kami. Seseorang berteriak dan menatap Lu Ming dengan penuh harap. Hehe, Lu Ming mencibir. Dia tidak mau repot-repot dengan orang-orang ini. Lu Ming tidak peduli dengan orang-orang ini. Sekarang orang-orang ini dalam kesulitan dan bahaya, apakah mereka memikirkan Lu Ming? Dia diselamatkan oleh Lu Ming. Dulu, saat keluarga Lan ingin mengusir Lu Ming, mengapa orang-orang ini tidak membela Lu Ming? Mereka malah berdiri di pihak keluarga Lan. Dia masih memandang rendah Lu Ming dan merasa bahwa dia lemah. Sekarang setelah dia melihat bahwa Lu Ming telah menjadi lebih kuat, dia ingin meminta bantuan Lu Ming. Tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Lu Ming dan tiga orang lainnya terus bergerak maju dan bergegas ke pintu di seberang aula. Setelah memasuki pintu, mereka menemukan diri mereka di koridor lain yang mengarah ke kedalaman hutan. Tak lama setelah mereka melangkah maju, ekspresi mereka berubah. Di koridor, ada juga mayat tergeletak di sana. Mayatnya sudah kering, dan jelas bahwa dia telah dibunuh oleh kelelawar-kelelawar itu. Mereka berempat tidak berani ceroboh dan fokus pada pertahanan. Suara mendesing. Tiba-tiba beberapa bayangan hitam keluar dari bawah mayat dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah kelelawar hitam. Ledakan, ledakan. Lu Ming memukul terus-menerus dan membunuh beberapa kelelawar. Mereka terus bergerak maju, dan tentu saja, di sepanjang jalan, mereka akan diserang oleh kelelawar tersebut dari waktu ke waktu. Namun, dengan Lu Ming yang memimpin, mereka masih mampu bergerak maju tanpa bahaya apapun. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali akan melihat mayat makhluk alam surga dan makhluk ras dewa jahat. Istana ini sangat besar. Mereka berjalan melalui beberapa koridor dan melewati entah berapa banyak ruangan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah aula besar. Tidak ada seorang pun di aula. Tampaknya mereka adalah orang pertama yang tiba di aula itu. Di udara aula, ada layar cahaya melingkar, seperti gelembung, yang mengambang di udara. Ketika Lu Ming dan tiga orang lainnya melihat benda-benda di layar, mata mereka terbelalak. Sebuah fragmen dao yang agung. Layar cahaya itu dipenuhi dengan pecahan-pecahan jalan besar. Setidaknya ada puluhan. Bahkan lebih banyak dari apa yang mereka dapatkan terakhir kali. Mata keempat orang itu langsung menyala karena gairah. Sepotong jalan agung adalah harta yang tak ternilai harganya di dunia luar. Setiap kaisar agung pasti akan tergoda. Bagi kaisar agung, tidak ada yang lebih berharga daripada sepotong jalan agung. Kaisar tak berwujud, kaisar api langit, dan kaisar pemburu telah terjebak di alam kaisar agung bintang 1 untuk waktu yang lama, tetapi setelah memurnikan 3 pecahan dao agung, tingkat kultivasi mereka telah mengalami terobosan. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya pecahan-pecahan dao agung itu. Orang harus tahu bahwa kaisar besar juga harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Adalah hal yang biasa bagi banyak kaisar agung untuk tidak mengalami kemajuan apapun dalam basis kultivasi mereka selama kesengsaraan surgawi yang terjadi setiap 300.000 tahun sekali. Tidak ada kemajuan dalam kultivasinya, tetapi kesengsaraan surgawi akan semakin kuat. Dalam hal ini, cepat atau lambat dia akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Namun, dengan pecahan dao agung, kultivasi mereka dapat ditingkatkan. Dengan cara ini, menghadapi kesengsaraan surgawi akan jauh lebih mudah. Ayo cepat. Beberapa di antara mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, mereka bergegas menuju tirai cahaya.
Mereka harus mengumpulkan semua pecahan ini sebelum orang lain. Kalau tidak, mereka harus bertarung. Kecepatan Lu Ming adalah yang tercepat. Dia mendekati layar cahaya dalam sekejap dan mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih layar cahaya itu. Namun, ketika telapak tangan Lu Ming menyentuh layar cahaya, layar itu sekeras dinding besi dan menghalangi telapak tangan Lu Ming. Ini sangat sulit. Ekspresi Lu Ming berubah. Kekuatan seluruh tubuhnya dan kekuatan hukum meledak dan dia meninju layar cahaya. Ledakan. Layar cahaya itu bergetar hebat, tetapi tidak hancur berantakan. Pada saat ini, Kaisar Wujud dan dua lainnya juga tiba. Serangan mereka juga menghantam tirai cahaya dengan ganas. Tirai cahaya bergetar hebat, tetapi tetap tidak pecah. Mari kita fokus pada satu titik dan hancurkan dia dengan seluruh kekuatan kita, kata Lu Ming. Baiklah. Ketiga kaisar itu mengangguk. Hukum itu beredar di tubuh Lu Ming dan tombak panjang muncul di telapak tangannya. Itu adalah tombak naga tak terbatas yang dipadatkan oleh kekuatan hukum. Asyik. Lu Ming menggoyangkan tombak naga yang tak terbatas itu dan tombak itu mulai berputar cepat. Seperti bor, tombak itu menembus tirai cahaya. Zas. Seketika, layar cahaya itu mulai bergetar hebat. Titik tempat ujung tombak itu menembus runtuh dan beriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar tanpa bentuk, kaisar pemburu, dan kaisar api langit bergerak bersamaan. Mereka melancarkan serangan terkuat mereka ke tempat Lu Ming menyerang, menyebabkan layar cahaya bergetar lebih hebat lagi. Namun tirai cahaya itu masih belum rusak. Melanjutkan. Lu Ming berteriak dan terus menyerang. Ledakan, ledakan. Mereka berempat terus menyerang, dan layar cahaya itu bergetar semakin hebat. Setelah mereka berempat melakukan ratusan gerakan, layar cahaya akhirnya berubah. Kaca, suara retakan terdengar dari atas. Keempatnya sangat gembira. Mereka segera membangkitkan semangat dan melancarkan serangan. Kaca, kaca, retakan pada penghalang cahaya itu makin lama makin membesar. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berubah menjadi retakan besar. Tirai cahaya hampir tersingkap. Namun, pada saat ini sekelompok orang bergegas masuk dari lorong lain di aula tersebut. Totalnya ada 8 orang. Lu Ming. Beberapa orang berteriak saat mereka melihat Lu Ming. Lan Mo, keluarga Lan. Ketika ke-8 orang itu masuk, mereka tentu saja memberitahu Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Lan di sini lagi. Itu adalah pecahan-pecahan Dao yang agung, semuanya adalah pecahan-pecahan Dao yang agung. Ya Tuhan, banyak sekali. Saya harus mendapatkannya. Seketika, ke-8 anggota keluarga Lan melihat pecahan jalan besar di layar cahaya, dan mata mereka bersinar dengan cahaya terang. Itu adalah cahaya keserakahan, yang membara panas. Terutama pemimpin keluarga Lan Kang. Fragmen-fragmen Dao besar ini adalah milikku. Lan Kang meraung dalam hatinya. Merusak. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menembus celah pada layar cahaya. Tirai cahaya itu sudah retak dan hampir pecah. Serangan Lu Ming adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta itu. Ledakan. Layar cahaya meledak. Puluhan fragmen Dao terungkap. Serang. Fragmen Dao agung itu milik kita. Lan Kang meraung dan menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mengumpulkan. Lu Ming mengeluarkan diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai itu meluas dengan cepat. Gunung dan sungai muncul di dalamnya dan menyelimuti semua pecahan Dao yang agung. Dalam sekejap, semua pecahan Dao besar diserap ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, diagram gunung dan sungai berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Mundur. Lu Ming, kaisar yang tidak punya pikiran, dan 3 orang lainnya mundur tergesa-gesa, menghindari serangan Lan Kang. Lu Ming, serahkan pecahan Dao besar itu. Lan Kang meraung, matanya dipenuhi keserakahan. Kami yang menemukannya lebih dulu, jadi sudah sewajarnya itu milik kami. Bukankah konyol kalau kami menyerahkannya padamu? Lu Ming mencibir, ekspresinya penuh ejekan. Hari ini, kamu harus menyerahkannya bahkan jika kamu tidak mau. Serang. Lan Kang berteriak. Tatapan matanya sangat dingin saat dia menerkam ke arah Lu Ming.